Pernah nggak sih ngerasa ada gereja yang suasananya tuh hidup banget? Bukan karena gedungnya yang megah atau acaranya yang wah, tapi karena orang-orang di dalamnya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas konsep komunitas yang hidup. Apa sih artinya? Dan kenapa itu jauh lebih dari sekedar kumpulan orang biasa? Yuk kita mulai. Coba deh bayangin sejenak, apa sih yang bikin sebuah kelompok itu rasanya spesial? Bisa jadi tim olahraga favorit kamu, atau geng teman-teman dekat, atau bahkan keluarga. Bedanya apa coba? Sama sekelompok orang yang lagi ngantri di halte bus. Pasti ada sesuatu yang lebih kan? Ternyata rahasianya itu simple banget. Komunikasi. Rasa spesial itu, energi itu, muncul dari interaksi yang nggak pernah berhenti. Obrolan, saling dukung, koneksi yang terus nyambung, itulah yang mengubah sekumpulan orang jadi sebuah komunitas sejati. Jadi apa itu komunitas yang hidup? Gampangnya gini, ini adalah kelompok di mana anggotanya itu terus-menerus berinteraksi. Mereka nggak cuma duduk diam, tapi benar-benar terlibat, aktif berbagi, saling dukung, dan kerja bareng buat tujuan yang sama. Inilah intinya. Tapi, kayak gimana sih wujudnya di dunia nyata? Ini bukan teori loh, ini adalah tindakan-tindakan konkret. Mulai dari saling memperhatikan, ngasih dukungan waktu ada yang lagi susah, ngasih nasihat yang membangun, sampai mengingatkan dengan baik kalau ada yang keliru. Semuanya itu tujuannya satu, bantu kita tumbuh bareng-bareng dan jaga keutuhan komunitas kita. Nah, disinilah poin utamanya teman-teman. Konsep komunitas yang hidup ini, ya inilah sebetulnya DNA sebuah gereja. Inilah cetak biru untuk sebuah keluarga rohani yang dinamis, yang saling peduli. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya kan? Mendukung, menasehati, melayani, ini bukan sekedar kegiatan sampingan. Justru inilah tujuan utama dari komunitas gereja. Bergerak bareng secara aktif demi kebaikan kita semua. Coba lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi ada sekedar kelompok, pasif, sendiri-sendiri. Di sisi lain ada komunitas yang hidup, aktif, nyambung, dan saling melayani. Gereja itu idealnya ada di kolom kanan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa ada di sana? Oke, konsepnya udah dapet, teorinya udah jelas. Sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa terlibat langsung? Yuk, kita ubah pemahaman ini jadi aksi nyata. Ini nih, satu kebenaran yang harus kita pegang. Sebuah komunitas itu hidup, ya karena anggotanya yang bikin hidup. Semua tergantung pada Anda dan saya. Kita ini bukan penonton, kitalah yang jadi nafas dan detak jantungnya. Anda punya peran yang krusial di sini. Jadi, mulainya dari mana? Nggak usah yang ribet-ribet kok. Coba mulai dari 3 langkah super simple ini. Pertama, perhatikan. Coba deh bener-bener lihat orang di kiri kanan Anda. Kedua, kasih dukungan. Satu kalimat penyemangat atau tawaran bantuan kecil itu efeknya luar biasa. Ketiga, layani. Cari satu hal kecil aja buat kontribusi. Dan jangan pernah sepelekan kekuatan dari satu tindakan. Satu orang yang berinisiatif, satu tawaran bantuan, satu kata yang baik, itu bisa jadi pemicu efek domino loh. Bisa menginspirasi yang lain untuk ikut bergerak, dan akhirnya menghidupkan seluruh komunitas. Kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari obrolan kita hari ini dia. Gereja itu bukan gedung atau acara mingguan. Gereja itu organisme yang hidup, sebuah komunitas, dan Anda adalah arsiteknya. Anda adalah pencipta, bukan sekedar konsumen. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Coba pikirkan, satu hal kecil apa yang bisa Anda lakukan, apa satu aksi nyata Anda, hari ini juga untuk membuat komunitas Anda selangkah lebih hidup. Jawabannya ada di tangan Anda. Pernah kepikiran gak sih gimana sebenarnya struktur gereja Katolik itu? Siapa aja anggotanya, dan apa tugas masing-masing. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng peta organisasinya, keanggotaannya, sampai berbagai macam peran di dalamnya. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, kayak gimana sih sebetulnya bagian organisasi dari sebuah institusi global yang umurnya udah ribuan tahun ini? Nah, gambaran yang paling sering kita dengar itu kan model piramida. Paus ada di paling atas, terus di bawahnya ada uskup, imam, dan umat awam sebagai dasarnya. Kelihatannya sih simple dan gampang dimengerti. Tapi ternyata model ini sebenarnya menyederhanakan sebuah gambaran yang jauh lebih dalam dan kompleks. Ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari model piramida tadi, terus kita cari tahu siapa sih sebenarnya anggota gereja,
kita bedah juga peran hierarki dan kaum religius, lalu kita masuk ke bagian terbesarnya, yaitu kaum awam. Sebelum akhirnya kita rangkai semuanya jadi sebuah gambaran yang lebih utuh. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Model piramida ini memang populer, tapi untuk benar-benar paham struktur gereja, kita harus lihat dulu prinsip dasarnya. Nah, ini dia kuncinya. Dalam ajaran Katolik, titik awalnya itu bukan hierarki, tapi martabat yang setara. Setiap anggota, mulai dari paus sampai umat yang baru aja dibaptis, semuanya dianggap punya panggilan yang sama, jadi kudus dan mewartakan Injil. Prinsip kesetaraan inilah yang langsung menantang ide kaku atas bawah dari sebuah piramida. Oke, kalau gitu, siapa aja sih yang secara resmi dianggap sebagai anggota gereja? Yuk kita lihat definisi resminya. Ternyata definisinya itu luas banget ya. Secara teknis, siapapun yang sudah dibaptis secara Katolik dan nggak secara formal menyatakan keluar, ya dia adalah anggota gereja. Ini berlaku untuk semua, dari hierarki yang paling tinggi sampai umat biasa. Sekarang kita bahas kelompok yang biasanya kita lihat ada di puncak piramida, hierarki. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah menerima sakramen tahbisan. Nah, yang penting untuk dicatat, dalam teologi gereja, peran mereka itu didefinisikan sebagai pelayanan, bukan soal kekuasaan atau dominasi. Di sini kita bisa lihat rincian tugasnya. Paus itu fungsinya sebagai titik pemersatu gereja di seluruh dunia. Uskup memimpin satu wilayah yang namanya keuskupan. Lalu ada imam yang jadi rekan kerja uskup untuk melayani langsung di komunitas lokal atau paroki. Dan ada juga diakon yang secara khusus ditahbiskan untuk karya pelayanan sosial, liturgi, dan pewartaan. Tapi ngomongin imam ternyata ada pembedanya lagi loh. Ada yang namanya imam diosesan atau yang sering kita sebut projo yang terikat pada satu keuskupan di bawah uskup setempat. Terus ada juga imam religius. Mereka ini anggota dari sebuah ordo. Contohnya Yesuit atau Fransiskan yang punya kaul khusus dan seringkali fokus pada misi tertentu, misalnya di bidang pendidikan atau sosial. Nah, selain hierarki, ada kelompok lain yang unik banget, yaitu kaum religius atau hidup bakti. Ini mencakup para bruder, frater, dan suster. Cara hidup yang mereka pilih ini sering banget digambarkan sebagai sebuah pilihan yang radikal. Kenapa sih dibilang radikal? Nah, karena ada 3 kaul yang mereka ikrarkan secara publik. Kemiskinan artinya melepaskan kepemilikan pribadi, kemurnian artinya memilih untuk tidak menikah, dan ketaatan pada pimpinan komunitas mereka. 3 kaul ini dianggap sebagai cara untuk meneladani hidup Kristus secara total. Peran mereka di dalam gereja itu macam-macam banget. Mereka hidup berkomunitas dan kegiatan utama mereka ditentukan oleh karisma atau spiritualitas dari pendiri ordo mereka. Bisa jadi di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, karya sosial, atau bahkan mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk berdoa bagi dunia di dalam sebuah biara. Oke, sekarang kita sampai di kelompok yang paling besar jumlahnya di dalam gereja, yang sering keliru ditaruh di dasar piramida. Mereka adalah kaum awam. Padahal dalam pemikiran teologi modern, posisi mereka ini justru sentral banget. Coba lihat angka ini. Wow, lebih dari 99% dari seluruh anggota gereja Katolik adalah kaum awam. Ini bukan sekedar statistik loh, tapi ini penegasan betapa vitalnya peran mereka dalam keseluruhan gereja. Kalau di dalam lingkup paroki atau gereja lokal, peran mereka ini konkret banget. Mulai dari membantu dalam liturgi sebagai lektor atau pembagi komuni, mengajar sekolah minggu, sampai ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di dewan paroki. Jujur aja, tanpa mereka kegiatan gereja lokal bisa dibilang berhenti. Tapi ini yang paling penting. Menurut ajaran gereja, misi utama kaum awam itu justru ada di luar tembok gereja. Mereka punya panggilan khusus untuk jadi garam dan terang di tengah masyarakat. Ini diwujudkan dalam kehidupan keluarga, yang bahkan disebut gereja mini, lalu di tempat kerja, dalam kegiatan politik, ekonomi, dan budaya. Oke, jadi setelah kita lihat 3 kelompok utama ini, hierarki, religius, dan awam, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita soal model piramida. Kita coba cari gambaran yang lebih akurat. Jadi gimana? Apa model piramida itu masih relevan? Atau jangan-jangan ada metafora lain yang lebih pas untuk menjelaskan hubungan dinamis antara semua peran ini? Nah, ini dia jawabannya. Teologi modern menawarkan sebuah model alternatif yang lebih kaya. Gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Dalam analogi ini, gak ada lagi struktur atas bawah.
Sebaliknya, semua anggota, hierarki, religius, awam, dilihat sebagai bagian tubuh yang berbeda. Masing-masing punya fungsi unik, tapi semuanya saling bergantung dan penting bagi kehidupan seluruh tubuh, dengan Kristus sebagai kepalanya. Dan yang lebih kerennya lagi, model ini nunjukin bahwa semua anggota, apapun perannya, itu sama-sama berbagi dalam 3 tugas Kristus. Sebagai imam yang menguduskan, nabi yang mengajar, dan raja yang melayani. Caranya mungkin beda-beda, tapi misinya pada dasarnya satu dan sama. Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup untuk kita renungkan. Kalau model piramida yang kaku diganti dengan model tubuh yang hidup dan saling bergantung, lalu dalam tubuh Kristus ini, kira-kira apa ya peran Anda? Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah institusi bisa bertahan selama 2000 tahun? Hari ini, kita akan coba bongkar rahasianya dengan melihat identitas inti dari Gereja Katolik yang ternyata terangkum dalam 4 ciri utamanya. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih sebenarnya identitas inti Gereja Katolik itu? Di tengah gempuran zaman, perubahan budaya, apa yang bikin dia tetap sama? Jawabannya ternyata ada pada 4 ciri khas yang sudah jadi pegangan selama hampir 2 milenium. Ini bukan sekedar label ya, tapi ini adalah pilar-pilar yang menopang seluruh bangunannya. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Gereja itu satu. Anggap aja ini kepingan puzzle pertama untuk melihat gambaran besarnya. Tapi, apa sih maksudnya satu di sini? Nah, dasar dari ciri ini tuh dalam banget, sangat teologis. Kesatuan gereja itu bukan hasil rapat atau kesepakatan manusia, tapi cerminan langsung dari sumber ilahinya, yaitu Allah Tritunggal yang adalah satu. Kristus kan cuma mendirikan satu gereja, dan Roh Kuduslah yang jadi lem perekatnya dari dalam. Terus, gimana kita bisa lihat konsep yang abstrak ini di dunia nyata? Pertama, dalam kesatuan iman. Semua anggotanya percaya pada kebenaran wahyu yang sama. Kedua, kesatuan sakramen. Dari Jakarta sampai Vatikan, 7 sakramen yang sama dirayakan. Dan ketiga, ada kesatuan kepemimpinan di bawah Paus sebagai penerus Petrus. Dan ini bukan ide yang baru muncul loh. Kesatuan ini adalah perwujudan langsung dari doa Yesus sendiri yang tercatat jelas di Injil Yohanes. Jadi, ciri pertama ini punya bobot spiritual dan sejarah yang luar biasa dalam. Sekarang kita masuk ke ciri kedua, kudus. Tunggu dulu. Ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Kalau lihat sejarahnya, gimana bisa gereja yang anggotanya manusia-manusia berdosa disebut kudus? Nah, ini dia konsep yang penting banget buat kita pahami. Kuncinya tuh di sini. Kekudusan gereja itu nggak datang dari kesempurnaan anggotanya, tapi datang dari pendirinya, yaitu Kristus yang kudus. Gereja itu dilihat sebagai alat pengudusan dari Tuhan, yang menyediakan semua sarana supaya kita, manusia, bisa jadi kudus. Gini cara kerjanya. Sumber kekudusannya ya jelas Kristus. Sarana atau alatnya adalah sakramen, kitab suci, dan doa. Nah, buahnya? Kelihatan jelas dalam kehidupan para orang kudus sepanjang sejarah, yang jadi teladan nyata buat kita semua. Lanjut ke ciri ketiga, Katolik. Nah, kunci untuk ngertiin ciri yang satu ini ada di arti kata Katolik itu sendiri. Kata Katolik itu asalnya dari bahasa Yunani yang artinya universal atau menyeluruh. Ini menegaskan kalau gereja itu nggak terbatas buat satu bangsa, satu budaya, atau satu zaman aja. Gereja itu hadir untuk seluruh umat manusia. Titik. Universalitas ini punya 3 dimensi. Pertama, universal dalam ruang. Dia hadir di seluruh penjuru dunia. Kedua, universal dalam waktu. Eksis dari zaman para rasul sampai nanti akhir zaman. Dan yang paling penting, universal dalam kebenaran. Artinya, mewartakan iman yang utuh dan lengkap kepada semua orang. Dan akhirnya, kita sampai di ciri keempat yang jadi jembatan antara gereja zaman now dengan akarnya ribuan tahun lalu, apostolik. Sifat apostolik itu artinya gereja dibangun di atas fondasi para rasul, orang-orang yang dipilih langsung oleh Kristus. Jadi ini bukan cuma soal warisan sejarah, tapi soal kesinambungan ajaran dan misi yang mereka terima langsung. Terus gimana kesinambungan ini dijaga? Lewat sebuah proses yang disebut suksesi apostolik. Sederhananya gini, Kristus mengutus para rasul. Para rasul ini kemudian memilih dan menahbiskan penerus mereka. Proses ini menciptakan sebuah rantai kepemimpinan yang gak terputus sampai ke para uskup hari ini. Dan inilah yang menjamin ajaran aslinya tetap terjaga. Oke, kita sudah lihat keempat ciri ini satu persatu. Sekarang, bagian yang paling seru, gimana keempatnya ini saling terkait dan membentuk satu identitas yang utuh dan gak bisa dipisahkan. Jadi, yang paling penting untuk diingat adalah,
Ini bukan daftar checklist ya. Keempat ciri ini tuh saling mengunci, saling menjelaskan, dan saling menguatkan satu sama lain. Kita nggak bisa punya yang satu tanpa yang lainnya. Coba deh perhatikan gimana semuanya saling nyambung. Gereja itu satu karena misinya yang kudus dan universal. Dia kudus karena kesatuannya dalam iman yang Katolik atau universal. Dia bisa Katolik karena mewarisi iman yang utuh dari para rasul. Dan dia tetap apostolik karena Roh Kudus terus menjaganya agar tetap satu, kudus, dan Katolik. Ini sebuah sistem yang sempurna kan? Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang menarik untuk kita renungkan. Gimana ceritanya keempat ide yang berakar dari zaman kuno ini bisa membentuk dan mempertahankan identitas sebuah komunitas global dengan lebih dari 1 miliar orang hingga hari ini? Itulah dia, kekuatan dari sebuah identitas inti yang jelas dan kokoh. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih sebagai anak muda kalian ngerasa kalau peran di gereja itu kayaknya buat nanti ya, sesuatu buat di masa depan? Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal bongkar total pemikiran itu. Kita mau lihat seberapa pentingnya peran kalian, bukan nanti, tapi ya sekarang ini juga. Nah, ini dia nih kalimat yang pasti sering banget kita dengar. Kalian adalah masa depan gereja. Kedengarannya bagus sih kayak pujian gitu, tapi coba deh kita pikirin lagi. Jangan-jangan kalimat itu malah bikin kita ngerasa kayak, oh ya udah, gue nonton dulu aja, nunggu giliran. Apa benar cuma itu peran kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ayat ini nih yang jadi game changer-nya. Coba perhatiin deh, ayatnya bilang kamu adalah tubuh Kristus, bukan kamu akan menjadi. Beda banget kan artinya? Ini tuh pernyataan soal identitas kita sekarang, saat ini juga. Dan inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita omongin hari ini. Terus, tubuh Kristus itu maksudnya apa sih? Gampangnya gini, bayangin aja tubuh kita sendiri. Ada mata, tangan, kaki, semuanya punya fungsi beda-beda kan? Tapi semuanya itu penting. Nggak ada yang lebih penting dari yang lain. Semuanya saling butuh biar tubuhnya bisa jalan. Nah, kuncinya ada di dua kata. Esensial, artinya penting banget, dan saat ini juga. Jadi kamu itu bukan pemain cadangan loh, kamu itu tim inti. Oke, biar gampang kita bakal bagi pembahasannya jadi dua area besar ya. Yang pertama, kita mulai dari kandang kita dulu nih, peranmu di dalam lingkungan gereja. Maksudnya gimana caranya kita bisa membangun komunitas di paroki atau di kelompok orang muda kita. Nah, kita bakal pakai analogi tubuh tadi buat lihat 4 peran yang spesifik banget. Ada mata, tangan, kaki, sama suara. Masing-masing fungsinya apa? Langsung aja kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama jadi mata. Eits, ini bukan jadi mata-mata ya. Maksudnya itu punya kepekaan, punya kepedulian. Pernah lihat temen yang biasanya rame, tiba-tiba diam aja? Atau sadar, si aku udah lama gak datang ya? Nah, pas kamu sadar hal-hal kayak gitu, itu tandanya mata kamu lagi berfungsi. Dan kepekaan kecil itu bisa jadi awal dari sesuatu yang besar buat teman kamu itu. Selanjutnya, jadi tangan. Nah, ini bagian yang paling praktis, paling kelihatan. Intinya, action. Jangan mikir kontribusimu kekecilan. Bisa jadi lektor, misdinar, bantu-bantu angkat kursi buat acara, atau bahkan cuma ngurusin kabel sound system. Apapun itu, sekecil apapun kelihatannya, itu adalah cara kamu melayani secara nyata. Keren banget kan? Tubuh kan harus gerak, nggak bisa diem aja. Nah, disinilah peran kaki. Jadi, kaki itu artinya kamu yang bikin suasana jadi hidup. Kamu yang jadi dutanya kelompok mudamu. Kamu yang berani nyapa dan ngajak teman baru yang kelihatannya masih malu-malu. Percaya deh, semangat dan energi positifmu itu nular. Dan itu yang bisa bikin sebuah kelompok jadi seru lagi. Dan terakhir di bagian ini, jadilah suara. Gini deh, generasi kalian itu punya ide-ide segar, punya kreativitas yang beda. Jadi jangan diam aja. Jangan takut buat usul. Mungkin kamu punya ide tema diskusi yang lebih relevan, atau cara bikin acara yang lebih asik pakai media sosial atau musik. Suara kalian itu penting banget, biar gereja tetap nyambung sama zaman. Oke, jadi itu tadi 4 peran di dalam lingkungan gereja. Tapi, misi kita nggak berhenti di gerbang gereja loh. Justru arena yang lebih besar ada di luar sana. Sekarang, kita geser fokusnya dari membangun komunitas internal menjadi saksi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dia nih, medan pertempuran kita yang sesungguhnya. Sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan pas lagi nongkrong sama teman-teman. Disinilah iman kita diuji habis-habisan. Pertanyaannya, gimana caranya kita tetap bisa jadi bagian dari tubuh Kristus di tengah semua itu? Perannya bakal sedikit beda nih kalau di luar.
Kita akan lihat gimana caranya jadi wajah, suara, hati, dan akal budi di dunia. Langsung aja kita lihat contoh konkretnya. Yang pertama, jadi wajah. Ini penting banget. Soalnya sebelum orang dengar khotbahmu, mereka membaca hidupmu. Cara kamu bersikap, kejujuranmu pas ujian, tanggung jawabmu pas kerja kelompok, semua itu adalah kesaksian yang paling kuat. Itu tuh kayak khotbah tanpa suara yang justru paling kedengeran. Lalu, jadi suara lagi tapi konteksnya di luar. Ini butuh nyali sih, tapi bukan buat jadi sok suci atau ngejudge orang ya. Tujuannya itu buat ngebela yang bener dengan cara yang elegan. Contohnya, waktu ada yang ngebully atau ngeluarin lelucon rasis, dan kamu satu-satunya yang nggak ketawa atau bahkan bilang, nggak lucu ah. Nah, saat itulah kamu jadi suaranya. Selanjutnya, jadilah hati. Iman itu kan harus kelihatan dari perbuatan. Jadi hati itu simpelnya adalah berbuat baik. Bisa sesederhana bantuin temen yang ketinggalan pelajaran, atau sekedar dengerin curhatan temen yang lagi sedih. Atau bisa juga lebih luas, kayak peduli sama isu lingkungan atau kemiskinan di sekitar kita. Intinya, tunjukkan belas kasih secara nyata. Dan yang terakhir jadi akal budi. Gini, pinter itu anugerah. Jadi pelajar yang rajin, pekerja yang jujur, atlet yang sportif, seniman yang kreatif, itu semua keren. Tapi jadi akal budi artinya kamu sadar kalau semua talenta dan kepintaranmu itu bukan cuma buat dirimu sendiri. Itu adalah cara kamu melayani dunia dan memuliakan Tuhan. Jadi kuncinya, jadi yang terbaik di bidangmu tapi dengan integritas. Oke, kita udah bahas banyak banget peran ya kan di dalam gereja, di luar gereja. Nah sekarang pertanyaannya bukan lagi apa ya peranku, tapi oke, gue mulai dari mana? Ini udah bukan waktunya mikir lagi, ini waktunya bertindak. Jadi, kalau mau dirangkum, ada 3 langkah simpel. 1. Mindset shift. Buang jauh-jauh pikiran, aku ini masa depan. Kamu itu masa kini. Kamu penting, sekarang. 2. Kenali dirimu. Coba deh pikirin, kamu itu lebih cocok jadi tangan, hati, suara, atau yang mana? Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Take action. Nggak usah muluk-muluk. Pilih satu aja tindakan kecil yang bisa kamu lakuin minggu ini. Nah, sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Jadi, bagian mana dari tubuh Kristus yang mau kamu hidupin hari ini? Bukan besok, bukan minggu depan, hari ini. Mungkin jadi mata yang lebih peka pas ngobrol sama teman nanti, atau jadi tangan yang bantu orang tua di rumah. Pilihannya ada di kamu. Ingat, gereja nggak nungguin kamu, gereja butuh kamu sekarang.